adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. أحبائي الكرام, acara demi acara dari semenjak sore tadi sudah sama kita ikuti satu acara yang luar biasa sampai malam hari ini. Acara ini begitu menggembirakan. Acara ini patut untuk kita syukuri dan harus kita apresiasi dan kita berikan penghargaan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah menggelar acara ini. Bagaimana tidak menggembirakan, dalam acara ini kumpul para habaib kita, para ulama kita, para umarok kita. Para umaroknya mulai dari Bapak Gubernurnya, wakilnya, Pak Wali Kotanya, wakilnya. Begitu juga dari TNI, dari Polri-nya, semua hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau bersama kita ini menjadi bukti kebersamaan kita. Bukti persaudaraan kita. Dan insya Allah menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu membangun kebersamaan dan membangun persaudaraan di antara kita insya Allah. Dan hari ini luar biasa. Tadi kita sholat berjamaah, sholat isya diimami oleh Profesor Dr. Said Agil Munawwar, seorang hafidhul Quran, saudara. Kemudian begitu kita sholat tarawih tadi diimami oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad. Luar biasa. Ulama-ulama kita yang tadi mengimami sholat kita, memimpin daripada acara ini. Mudah-mudahan dari semenjak tadi kita sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan ganjarannya dan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, pencarian nafkah kita semua diberkahi, hutang piutang kita dilunaskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana sama kita maklumi malam hari ini, setelah acara demi acara kita lalui, akhirnya sampailah kita kepada acara mengingat 40 hari daripada wafatnya orang tua kita, ayahanda kita semua, almarhum wal maghfurullah, yaitu Bapak Kemas Haji Abdul Halim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tadi sebelum maghrib saya sudah sampaikan kepada segenap jamaah sejumlah kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh almarhum. Ada 15 poin tadi saya sampaikan satu persatu. Yang semuanya merupakan kebanggaan kita. Kita mengenal daripada almarhum. Tadi kita sebutkan antara lain, yang pertama, beliau adalah seorang pribumi yang patut kita banggakan. Yang semenjak muda seorang pekerja keras, itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya Allah berikan beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena uletnya, saudara, rajinnya, saudara, getapnya di dalam berjuang, di dalam bekerja, akhirnya Allah bukakan pintu rizki untuk beliau dan keluarganya. Enggak sampai di situ. Yang keempat juga tadi sudah kita sampaikan, bahwa beliau ini seumur hidupnya begitu dekat dengan para habaib dan ulama. Dekat sekali, saudara. Dan yang kelima, tadi sudah disebutkan, disinggung oleh Bapak Gubernur kita, puluhan masjid yang beliau bangun.
Itu 68 yang beliau bangun sendiri, belum yang beliau bantu. Untuk renovasi, untuk perbaikan. Itu baru masjid tadi cerita, nggak sampai masjid aja. Berapa banyak pondok pesantren, majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah, baik di Sumatera maupun di Jawa sana, dibantu oleh almarhum saudara. Jadi dekatnya beliau dengan habaib, yang keempat tadi, yang kelima bagaimana, yaitu bantuan-bantuan beliau untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Dan yang keenam, beliau memang seorang pendukung dakwah saudara. Beliau kenal dai dari mulai yang paling lembut sampai yang paling tegas. Semua ada, semua dekat dengan Haji Abdul Halim. Dai-dai yang lembut, dai-dai yang santun, dai-dai yang kalau bicara kalimatnya menusuk kalbu saudara. Sampai dai-dai yang tegak, amar ma'ruf, nahi munkar, semua dikenal baik. Bukan hanya dikenal, tapi dijalin hubungan yang begitu dekat dengan almarhum. Alhamdulillah. Dan gak sampai di situ. Almarhum ini termasuk orang saudara kalau gak ngerti hukum bertanya. Selalu beliau bertanya kepada habaib, kepada ulama, kepada kiai dalam hal apa saja. Di samping saya ada Profesor Dr. Said Agil Munawwir. Berapa kali beliau dipanggil, berapa kali beliau ditelepon, berapa kali beliau dihubungi hanya untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan soal agama. Tentang zakat umpamanya, bagaimana sih cara bayar zakat, bagaimana sih cara ngitungnya, kepada siapa sih mesti diberikan, didistribusikan, semua ditanyakan. Bahkan pada saat saya ada di Mekah 3,5 tahun, nggak segan-segan beliau telepon ya kawan, hanya untuk bertanya satu persoalan. Nah, jadi memang mestinya umat Islam begitu, kalau nggak tahu ya bertanya. Saudara, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Allah. Kalau Anda tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada para ulama, para fuqaha, kepada ahlul Quran yang mengetahui persoalan. Itu diamalkan oleh almarhum Haji Abdul Halim saudara. Luar biasa, beliau tanya kepada siapa aja. Ulama-ulama yang datang, ada aja persoalan-persoalan yang beliau tanyakan. Nah, jadi ini bagian daripada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tidak sampai di situ, saudara. Setiap bulan kita lihat dermanya untuk aitam, anak-anak yatim. Untuk fakir miskin, untuk janda-janda lemah. Saudara, enggak pernah berhenti. Bagaikan air itu bantuan terus datang mengalir kepada mereka, sudah. Subhanallah. Subhanallah, berapa banyak begitu beliau meninggal dunia, orang kehilangan saudara. Kehilangan tulang punggung, kehilangan yang selama ini mengulurkan tangan, kehilangan orang tua yang selalu membelai, mengayomi dan membantu mereka saudara. Enggak sampai di situ saudara, beliau buka lapangan kerja sampai puluhan ribu orang mendapatkan pekerjaan saudara, enggak main-main. Kalau mau dihitung saudara, seumur hidupnya sudah berapa ratus ribu orang yang diberikan pekerjaan, yaitu oleh almarhum Haji Abdul Halim saudara. Beliau banyak bekerja, enggak banyak ngomong. Ada orang banyak ngomong, janji menyediakan 10 juta lapangan kerja, tapi enggak pernah ada tuh lapangan. Janji saudara menyediakan lapangan kerja 15 juta, tapi satu lowongan enggak ketemu. Ada enggak yang begitu? Ada. Ya udah, sama-sama tahu ya. Saudara almarhum Haji Abdul Halim enggak begitu saudara. Enggak banyak ngomong, enggak teriak, saya sediakan lapangan kerja, saya akan sediakan pekerjaan. Tidak. Beliau kerja nyata, buka pabrik, buka kebun, buka usaha, disediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang begitu bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Selain itu saudara, almarhum semasa hidupnya Masya Allah saudara, Masya Allah, satu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ya, di sini juga mungkin Pak Gubernur perlu tahu, dengan Wakil Gubernur perlu tahu. Salah satu kunci kesuksesan aksi 212 di Jakarta adalah almarhum Haji Abdul Halim saudara. Kenapa? Banyak ulama, banyak habib, banyak kiai dibeliin tiket pesawat buat ikut aksi 212 saudara. Masyarakat saudara yang dibawa dikasih bis, dikasih mobil, puluhan bis datang ke Jakarta hanya untuk 212 saudara. Untung dulu nggak ketahuan sama Jokowi. Kalau ketahuan wah bisa diubar tuh. Nah, itulah artinya apa? Haji Abdul Halim ini main di belakang layar, nggak teriak dikumpulin habib. Siapa yang mau ke Jakarta? Siapa yang mau ikut berjuang? Siapa yang mau bela Al-Quran? Siapa yang mau ikut 212? Ditanyakan, habaibnya kiai kita siap ikut, disediakan tiket pesawatnya saudara. Bukan hanya dari 212,
kedua dari 411. Saudara, termasuk Habib Umar Abdul Aziz bin Syahad yang selalu setia hadir, saudara. Ini menjadi saksi hidupnya. Jadi ternyata diam-diam Haji Abdul Halim walaupun di usia yang lanjut, di belakang layar beliau termasuk mujahid, pejuang yang ikut serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saya mau tanya, orang seperti itu pantas gak untuk dicintai? Pantas tidak untuk dihormati? Tapi memang di akhir hidupnya beliau diuji oleh Allah, saudara. Ada yang iri, dengki, hasut, saudara. Melakukan aneka ragam fitnah, saudara. Tapi tetap Allah selamatkan beliau. Allah panggil beliau kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada orang-orang yang jahat yang mampu untuk memposisikannya di tempat yang tidak layak bagi beliau, saudara. Ya, Haji Abdul Halim memang bukan nabi yang maksum. Haji Abdul Halim memang bukan malaikat yang maksum, saudara. Tapi beliau begitu banyak kebaikannya, nggak pantas kita cerita kejelekannya, saudara. Ada kelompok-kelompok manusia seperti para sahabat Nabi, seperti tabi'in, seperti tabi'in. Mereka tidak maksum. Mereka semua juga ada salah, tapi nggak pantas kita cerita kesalahan sahabat, cerita kesalahan tabi'in, cerita kesalahan tabi'in. Kenapa? Begitu tinggi kedudukan mereka, begitu banyak kebaikan mereka, saudara. Nah, ini mestinya kita jadikan prinsip, saudara. Jangan orang punya kebaikan 10.000, satu kesalahan dibuang ke sampah. Enggak begitu hidup, saudara. Enggak begitu hidup, saudara. Berapa banyak kebaikan saudara yang dilakukan oleh manusia, tamhur sayyi'at. Dia mampu untuk menghapus segala kejelekan. Nah, karena itu sekali lagi Allah sayang kepada Haji Abdul Halim. Haji Abdul Halim akhirnya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau wafat dalam keadaan mazlum, dizalimi oleh orang-orang yang jahat. Tentu orang yang menzalimi yang akan mendapatkan balasan. Dan Allah tidak akan diam dari kezaliman, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap mendoakan Haji Abdul Halim? Siap tetap menghormati beliau? Siap melanjutkan dakwah perjuangannya? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baiklah ya ikhwan. Malam hari ini kita lihat di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Kasdam dan lain sebagainya, saudara. Ini indah. Ulama dan umara kalau sudah duduk bareng, ngobrol bareng, bikin acara bareng, mestinya kita bersyukur, bukan curiga. Betul? Betul. Saudara, kita jangan curiga kepada umaroknya, apalagi curiga kepada ulamanya. Jangan. Ada satu hadis, saudara, yang Nabi mengatakan sinfan minan nas, insaluhat saluhan nas, wa fasadan nas. Ada dua golongan manusia. Yang kalau kedua ini baik, maka masyarakat akan ikut baik. Kalau dua golongan ini buruk, maka masyarakat akan ikut buruk. Siapa mereka? Ulama wal umara. Golongan ulama dan umara. Ada mengatakan, Habib, itu hadisnya maudhu, palsu. Jadi dijawab, iya, hadis itu palsu menurut Albani. Nah, saudara, tapi menurut Abu Nu'aim Al-Asfahani, saudara, menurut ulama-ulama salaf jauh sebelum Albani, hadis itu dhaiful isnad, sahihul makna. Hadis tersebut ya sanadnya memang dhaif, tapi maknanya benar, saudara. Nah, lalu bicara tentang hadis dhaif, saudara, kita ini ahlus sunnah wal jamaah tidak menolak hadis dhaif bulat-bulat. Saudara, kita bukan pengikut Albani. Bukan, kalau pengikut Albani, saudara, hadis dhaif dan hadis palsu disamakan. Semuanya dibuang ke tong sampah. Enggak begitu. Saudara, baik. Kalau hadis sahih atau hadis hasan, wajib kita jadikan dalil dalam setiap masalah. Ini rumus ini. Nah, baik. Hadis sahih dan hadis hasan wajib dijadikan dalil dalam setiap masalah. Masalah akidah, atau masalah hukum, atau masalah akhlak, atau masalah fadhailul a'mal. Wajib. Lalu bagaimana kalau hadis maudhu, hadis palsu? Hadis palsu haram dijadikan dalil dalam tiap masalah. Nggak boleh. Kalau hadis palsu buang ke tong sampah. Saudara,
Nggak boleh kita jadikan dalil. Baik dalam akidah maupun hukum. Maupun begitu juga dalam soal akhlak. Haram. Pertanyaannya lalu bagaimana hadis dhaif? Saudara, hadis dhaif dibagi-bagi oleh ulama. Ada yang dhaifnya yasir, ada yang mutawassit, ada yang syadid. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya sedang, ada yang dhaifnya berat, saudara. Yang dhaifnya ringan dan dhaifnya sedang, saudara, bisa dan boleh diamalkan selama memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan, saudara. Seperti apa, saudara? Hadis dhaif tentang targhib wa targhib, saudara. Tentang targhib wa targhib. Hadis dhaif untuk dakwah, hadis dhaif untuk memotivasi umat, saudara. Enggak apa-apa. Boleh dipakai, silakan. Saudara, seperti apa hadis dhaif, saudara? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dhaif. Tapi dipakai oleh ulama di mana-mana tempat. Kenapa? Litarghib. Litarghib, untuk mendorong umat akan mereka belajar setiap saat, saudara. Boleh. Hadis dhaif selama tidak berat, selama dia tidak palsu, boleh untuk dijadikan dalil dalam hal-hal fadhailul a'mal, untuk dakwah, untuk taujih, untuk irsyad, untuk raqaiq, saudara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk hadis yang barusan kita bawa, dhaiful isnad, sahihul makna. Ya, ulama semua terima. Memang ada dua golongan manusia, kalau mereka baik, masyarakat akan ikut baik. Kalau duanya jelek, masyarakat akan ikut jelek. Siapa? Al ulama wal umara. Kalau ulamanya baik, umaroknya baik, niscaya masyarakat akan ikut baik, saudara. Kenapa? Karena ulama membimbing masyarakat ke arah kebenaran dan kebaikan dalam urusan agama. Dan umara membimbing masyarakat dalam arah kebenaran dan kebaikan dalam urusan dunianya, saudara. Sehingga masyarakat niscaya akan baik. Tapi kalau sudah umaroknya jelek, ulamanya jelek, umaroknya jahat, ulamanya jahat, kesian, masyarakat akan tersesat, saudara. Na'udzubillah min dari. Maka itu saya mau tanya nih semua di sini, mau tidak ulamanya baik? Setuju tidak? Mau tidak umaroknya baik? Dukung tidak? Takbir. Maka itu kita ajak, saudara, kalau ulama dan umarok sudah berhubungan baik, kita dorong supaya dua-duanya tidak membuat satu keputusan kecuali yang baik-baik saja, insya Allah. Baik, sebelum saya akhiri, saudara, kemarin ada rombongan ulama diundang oleh presiden untuk buka bersama, bincang dengan presiden, diskusi soal Palestina dan lain-lainnya, saudara. Saya diundang, tapi saya tidak bisa hadir karena saya sedang sakit, kurang sehat. Tapi saya kirim, saya punya menantu, yaitu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Nah kemudian setelah bertemu dengan presiden, saudara, menjelaskan soal Board of Peace, menjelaskan soal Palestina, menjelaskan soal keadaan negara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setelah itu ulama-ulama punya pandangan, ulama-ulama menilai. Ada yang kemudian mendukung, ada juga yang tetap tidak mendukung putusan tersebut. Ada yang sampai saat ini tetap mengkritisi. Enggak apa-apa, saudara. Yang penting presiden sudah mengundang ulama, undang kiai, yang diundang enggak main-main, saudara. Kiai-kiai sepuh, pimpinan pondok-pondok pesantren yang godim, saudara, nggak main-main, dari Lirboyo, dari Tebu Ireng, saudara, dari mana-mana ulama-ulama diundang, saudara. Bagus, saya bersyukur presiden mengundang ulama, mengundang habaib, mengundang kiai, diajak diskusi, memaparkan rencana-rencananya, ulama mengkritisi, bagus, memang mestinya begitu. Kalau perlu tiap bulan diskusi dengan ulama, betul? Takbir. Cuman kadang-kadang ada bocil-bocil kurang ajar. Tahu bocil ya? Nah, kalau bocil nih bahasa gen Z apa gen alpha nih? Kurang ajar, ulama langsung dimaki-maki, saudara. Apa dia bilang? Ini ulama-ulama kalau udah masuk istana keluar, mereka jadi budak hawa nafsu. Mereka semua tersesat. Mereka semua ngejilat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh begitu suudzon. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Apa dia bilang?
Walaupun sejuta ulama sudah setuju kepada presiden, saya tetap tidak setuju. Kayak lebih hebat dari ulama dia. Enggak tanggung-tanggung, dia bilang sejuta ulama. Walaupun sudah sepakat, tetap saya tolak. Ente siapa, Kil? Ente siapa? Kalau sudah sejuta ulama sepakat, itu bisa ijma itu, saudara. Ulama enggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Satu dua ulama mungkin salah jalan, tapi semua ulama sepakat dalam maksiat, sepakat dalam sesat, mustahil. Enggak, ulama enggak bakal sepakat dalam kesesatan. Kalau ada kesesatan yang disodorkan oleh segelintir ulama, pasti ulama-ulama yang hak akan bicara. Ulama-ulama yang hak akan mengkritisinya, saudara. Jadi jangan mukul rata. Ente siapa? Viral, saudara, di medsos. Walaupun sejuta ulama sepakat, saya tetap tidak setuju. Lu siapa? Bocil. Suruh ngaji dulu, nggak boleh begitu. Dia nggak setuju dengan pendapat ulama, silakan. Dia nggak mau ikut pendapat ulama, silakan. Tapi jangan terus menggeneralisir semua ulama nggak benar. Nggak boleh juga langsung melepaskan diri. Sejuta ulama sepakat, saya tetap tidak setuju. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini bahasa-bahasa begini bahaya. Karena banyak anak-anak kita sekarang ini, Pak, Bu, maaf ya. Nih Bapak, Ibu, maaf. Dulu kami kalau belajar, termasuk Kiai Haji Abdus Somad, kita punya guru, kita punya syekh, kita punya dosen. Tapi sekarang ini anak-anak muda kita belajarnya sama syekh Google. Ada lagi syekh AI. Ada lagi syekh Grok. Ada lagi syekh, apa lagi itu? ChatGPT. Ya Allah, bukan nggak boleh buka AI, bukan. Bukan nggak boleh memanfaatkan Google, bukan. Tapi kalau mau belajar agama, wajib ada syekh. Wajib ada guru. Wajib nuntut ilmu ke ulama. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi kalau gurunya ke Google, ke AI, ya begitu hasilnya. Walaupun sejuta ulama sepakat, saya tetap tolak. Pala lu menyan. Ini akibat bergurunya sama Google, sama AI. Jangan, saudara. Jangan. Presiden panggil ulama, bagus. Ulama diskusi dengan presiden, bagus tidak? Bagus. Nah, soal nanti ada ulama yang setuju, nggak setuju, nggak apa-apa. Biarkan, kita hidup dinamis, saudara. Islam ini nggak kaku. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau ulama dipanggil presiden, diskusi, saya mau tanya, jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Nah, kalau ulama diundang presiden, nggak boleh datang. Nggak boleh dekat sama presiden. Ya nanti kalau ulama nggak boleh dekat sama presiden, nanti yang peluk presiden mafia. Nanti yang rangkul presiden oligarki. Nanti yang dekat presiden koruptor. Nanti presiden dikelilingi oleh bandit-bandit penjahat. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, Anda mau yang mana? Presiden dirangkul atau dirangkul penjahat? Dirangkul mafia atau dirangkul ulama? Dirangkul koruptor atau dirangkul ulama? Giliran ulamanya mendekat, difitnah langsung. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Pak. Percayalah, saudara, mayoritas ulama di kita punya negeri, alhamdulillah, masih di jalan lurus, mereka nggak bisa dibeli. Kalau ada oknum-oknum 1-2 yang bisa dibeli, itu oknum, saudara. Ulama-ulama kita di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar, di mana-mana tempat, alhamdulillah, mereka masih lurus, masih tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah. Nah, paham tidak kemarin ulama setelah bertemu presiden punya kesimpulan. Presiden berjanji, baiklah, kalau para ulama khawatir keterlibatan Indonesia itu dibom di lembaga perdamaian Palestina karena di sana ada Amerika dan Israel, kami akan pelajari dan kami akan lihat. Kalau memang nanti kami lihat, oh nggak ada manfaatnya, oh ternyata benar bahaya nih buat kami akan mundur. Paling tidak itu satu komitmen. Presiden udah sampaikan, kita lihat aja ke depan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam permainan Amerika dan Israel. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir.
Ada yang ngomong Habib, tapi sekarang yang bela Palestina Iran, Syiah. Jadi kita bagaimana Habib? Pak, Bu, kalau ada yang bela Cina, Rusia, yang komunis, tapi dia bela, dia memerdekakan, dia lawan itu Israel, dia lawan itu Amerika, saya akan dukung itu Rusia dan Cina, saudara. Takbir. Ini bukan persoalan madhab, saudara. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan, persoalan kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa yang sudah 76 tahun. Dan Israel dipersenjatai oleh Amerika dan negara-negara Arab sekitar Palestina diam, bungkam, nggak berani untuk melawan dua kekuatan tersebut, saudara. Begitu sekarang ada saudara muslim kita dari Iran melawan, dukung. Kalau kita mendukung Iran bukan berarti kita Syiah, tidak. Kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah, siap jaga Ahlus Sunnah, siap bela Ahlus Sunnah, siap mati dalam Ahlus Sunnah. Takbir. Jadi kalau Rusia perang lawan Israel, perang lawan Amerika, merdekain Palestina, kita bela Rusia, apa berarti kita komunis? Enggak. Kalau kita bela Cina, hantam itu Israel, apa berarti kita komunis? Enggak. Kira-kira jelas gak? Tapi saya sepakat, akidah Ahlus Sunnah bentengi, akidah Ahlus Sunnah jaga. Yang di luar Ahlus Sunnah, saudara, jangan coba-coba untuk merusak Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu di malam hari ini, saudara, mudah-mudahan dengan karamahnya para ulama kita, para kiai kita yang hadir tempat kita, begitu juga dengan kebaikan daripada almarhum, kita tawassul supaya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, agar Allah hancurkan pendukung-pendukung, Allah hancurkan itu semua yang ingin menghancurkan Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa li azamatil Fatihah bi sirril Fatihah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Yang terakhir, saudara, ini hanya sekedar mengingatkan kita semua. Kebetulan di sini banyak para pejabat yang hadir, banyak para tokoh yang hadir. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, tolong para pejabat kita, para politisi kita, para tokoh kita yang tidak ngerti agama, jangan sembarangan bercanda dengan siar-siar Islam. Hati-hati Pak ya, hati-hati Bu. Siar Islam bukan untuk dibecandakan. Saya dan kawan-kawan di Jakarta tidak peduli apakah itu menteri, apakah itu pimpinan partai, apakah itu jenderal, TNI maupun Polri, apakah itu pelawak, saudara. Kalau dia menghina syiar Islam akan kami proses. Nah, maka itu saya minta tolong khususnya bapak-bapak menteri dan bapak-bapak pejabat, jangan bercanda soal agama. Kesian Bapak Presiden. Anda kerja membantu presiden, tapi begitu Anda bercanda soal agama, itu bikin gaduh. Umat Islam jadi gaduh, umat Islam jadi marah. Nanti ujung-ujungnya presiden yang disalahkan, saudara. Nah, begitu saya minta semua pejabat yang terlanjur, mungkin maksudnya bercanda, mungkin karena dia nggak ngerti agama, bercandanya jadi kebablasan. Nah, kalau sudah terlanjur kebablasan, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, istighfar, mohon ampun. Jangan diulangi. Banyak Pak Bu, pejabat-pejabat kita nih dari zaman beberapa dekade yang lalu sampai seorang presiden ada menghina rukun iman, saudara, tentang iman bil ghaib. Kemudian ada lagi yang menghina soal adzan, saudara. Adzan dianggap gonggongan anjing. Kemudian ada juga yang menghina rukun Islam, saudara. Ada juga yang menghina, saudara, kemarin ini seorang pelawak dia hina soal sholat. Baru kemarin terjadi lagi pimpinan partai mengatakan Lailatul Qadar itu ada kalau jumlah kursi kami banyak. Ada urusan apa Lailatul Qadar dengan jumlah kursinya, saudara? Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah.
Saya minta siapapun pejabatnya, bercanda soal syariat, bercanda soal Islam, saudara, stop. Kalau dia terlanjur bercanda, mungkin dia tidak ngerti agama, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia sekedar gurauan. Tobat kepada Allah, jangan coba-coba diulang. Kami akan kejar. Saya sudah instruksikan kepada pengacara-pengacara FPI di Jakarta, siapapun menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina syariat, menghina salat, menghina Lailatul Qadar, menghina syiar Islam manapun, catat, laporkan, proses hukum. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya kawan. Capek, saudara. Ujung-ujungnya ngaku iya kami bercanda, kami minta maaf. Makanya jangan bercanda soal agama. Nah sekarang saya mau tanya semua di sini soal agama, mau bercanda tidak? Ya. Mau bercanda tidak? Tidak. Siap jaga syiar Islam? Ya. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi karena juga saya ingin mendengar nasihat. Saya punya sahabat, saudara, kita punya guru semua, itu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.